Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan nih ya teman-teman. Di sini ada pihak keluarga yang komen di YouTube saya ini dan mbaknya bilang seperti ini. Adik saya berangkat ke Singapura tanggal 27 Maret. Sampai sekarang belum ada kabar. Mudah-mudahan adik saya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu sehat dan dapat majikan yang baik. Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada lagi yang komen ya sama. Istriku udah 9 bulan no kabar. Ya Allah. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian sudah datang ke Singapura, sudah berada di rumah majikan, tolong ya. Saya di sini menyarankan buat teman-teman semuanya segera kasih kabar sama keluarga kalian yang ada di Indonesia. Karena apa? Sudah pasti keluarga kalian yang di Indonesia itu mengharapkan kabar. Ya Allah, adikku sudah sampai di Singapura. Ya Allah, istriku sudah sampai di Singapura. Tapi kenapa sampai detik ini belum ada kabar sama sekali? Ya mungkin lah ya, saya memahami untuk yang pertama kali. Misalkan dari nasib adiknya ini ya, yang dari tanggal 27 Maret sampai sekarang tanggal 14 April. Kira-kira sudah 20 hari. Nah di sini mungkin lah ya adiknya ini masih dalam tahap proses potongan gaji. Mungkin menunggu sisa potongan, kan belum ada 1 bulan. Otomatis belum bisa beli SIM card ya. Dan di sini untuk beli SIM card sendiri harus pakai work permit. Kalau di Indonesia namanya KTP. Kalau belum ada work permit, tentu kita belum bisa beli SIM card. Ya, jadi di sini pihak yang ada di Indonesia, terutama pihak keluarga harus memahami dan dibantu dengan doa. Semoga adiknya yang berada di Singapura baik-baik saja. Semoga adiknya yang di Singapura segera bisa ngasih kabar ke keluarga yang ada di Indonesia. Memang susah banget bekerja menjadi seorang TKW, misalkan ya dari Indonesia itu nggak bawa uang sama sekali. Dan di sini saya juga sambil sharing sekalian ya, bahwasanya untuk kalian semuanya yang kepingin kerja ke Singapura, tolong bawa uang rupiah Mbak ya, meskipun entah itu 600.000, entah itu 700.000, nanti setelah kalian tiba di Singapura, uang itu bisa ditukarkan ke Sing dolar, ke uang Singapura dolar. Untuk apa sih Mbak? Yaitu untuk jaga-jaga beli SIM card, daripada nanti kan ibaratnya setelah bekerja di Singapura entah itu 2 minggu atau 3 minggu work permit kalian kan sudah jadi. Setelah work permit kalian jadi, kalian bisa menukarkan uang rupiah itu ke dalam Singapura dolar. Jadi dari sini kalian nggak perlu menunggu 1 bulan untuk beli SIM card. Karena apa? Kalian sudah punya uang rupiah dari Indonesia. Itu adalah pengalaman saya teman-teman. Waktu itu saya bawa uang 500.000. Ya buat jaga-jaga, karena itu adalah pesan dari orang tua. Kamu bawa uang Indonesia 500.000, entah nanti ada apa-apa setelah sampai di Singapura bisa ditukarkan. Nah itu yang terjadi pada saya teman-teman. Jadi di sini alangkah baiknya sedia payung sebelum hujan. Jadi nggak usah menunggu sampai 1 bulan lamanya baru bisa beli SIM card, baru ngasih kabar ke Indonesia. Itu benar-benar keluarga yang ada di Indonesia itu, ya Allah ada apa ini dengan adik saya, ada apa ini dengan istri saya. Tapi untuk yang 9 bulan ini merupakan sudah tanda tanya ya, bahwasanya 9 bulan loh, kenapa nggak ngasih kabar. Kalau 1 bulan lebih baru ngasih kabar ke Indonesia itu wajar. Tapi kalau udah 9 bulan ini memang harus dipertanyakan dan harus dicari ya. Sebenarnya ada apa ini? Mungkin ada masalah dengan keluarga ya harus diselesaikan
Karena ada juga yang pergi ke luar negeri ini membawa masalah dari Indonesia. Dan ujung-ujungnya setelah sampai di luar negeri nggak mau ngasih kabar ke keluarga. Karena apa? Berpikiran bahwasanya buat apa saya ngasih kabar ke keluarga. Nanti ujung-ujungnya minta kiriman. Tapi ya teman-teman, kalian harus ingat bahwasanya kita kerja ke luar negeri ini sebenarnya untuk apa sih? Kan sebenarnya untuk cari modal. Sebenarnya ingin merubah nasib, bukan untuk kita itu berpaling dari keluarga kita, bukan untuk meninggalkan masalah dengan keluarga kita. Ya kalau misalkan ya mbaknya ini ada masalah dengan keluarga, ya harus diselesaikan ya. Semua masalah itu saya yakin pasti ada solusinya. Ingat teman-teman ya, bahwasanya kita kerja ke luar negeri ini hanya sebatas kontrak. Kalau misalkan kontrak kita sudah habis, ya paling-paling kita harus pulang lagi ke Indonesia, harus berkumpul lagi dengan keluarga yang ada di Indonesia. Nah untuk itu, buat kalian semua yang sudah terima gaji, jangan mentang-mentang kalian punya uang ya. Uang bisa dicari, tapi tentang kebahagiaan. Apalagi kalau kita misalkan sudah capek, misalkan usia kita nanti udah banyak, kita kepingin yang namanya dimana kita butuh tempat sandaran, dimana kita butuh yang namanya kebahagiaan. Iya, saya tahu bahwasanya kebahagiaan itu salah satunya dari uang juga bisa, tapi kebahagiaan yang paling hakiki itu bisa berkumpul dengan keluarga. Itu yang paling utama teman-teman. Ya misalkan kita punya uang, tapi kalau kita nggak punya keluarga, misalkan kita kehilangan keluarga kita, apakah itu akan membuat kita menjadi bahagia? Enggak juga kan? Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian yang saat ini ya sedang proses ada di PT, kalian mungkin ada masalah entah itu dengan suami ya, entah itu dengan keluarga kalian atau orang tua atau saudara, ya harus diselesaikan. Jangan sampai kalian pergi ke luar negeri itu meninggalkan masalah dengan keluarga. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya bisa menjadi masalah yang begitu besar ya. Jangan sampai nanti buat teman-teman semuanya sudah sampai di Singapura terus nanti lupa dengan tujuannya. Sampai di Singapura akhirnya apa yang terjadi di sini? Salah dalam pergaulan. Terus akhirnya apa yang terjadi? Mencari cowok, mencari pacar. Jangan sampai ya teman-teman. Ingatlah dengan keluarga kita yang ada di Indonesia ya. Keluarga yang ada di Indonesia sudah pasti mengharapkan kita itu menjadi orang yang sukses. Nantinya kita pulang ke Indonesia, kita bisa merangkul keluarga kita kembali, bisa kumpul kembali dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua. Itu harapan dari keluarga kita di Indonesia, teman-teman ya. Jadi di sini yang sudah lama di Singapura, yang kalian sedang menonton video ini, semoga terketuk hatinya, semoga mau yang namanya menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Karena apa teman-teman ya, di balik kesuksesan kita itu ada doa dari keluarga kita. Ingat, kita di sini sukses itu bukan hanya kita sendiri, tapi di belakang kita sudah pasti ada doa-doa dari keluarga kita ya. Ingat itu teman-teman. Dan di sini buat kalian semua, misalkan ya kalian sudah sampai di rumah majikan ya, entah itu 20 hari, entah 1 bulan, ngomong Mbak, ayo ngomong sama majikannya bahwasanya, Mem, saya butuh banget beli SIM card karena saya kepengen menghubungi keluarga saya yang ada di Indonesia. Masa 18 hari, 20 hari, 1 bulan kalian nggak kepikiran sama keluarga yang ada di Indonesia? Masa kalian nggak kepengen yang namanya menghubungi atau ngasih kabar sama keluarga? Masa nggak pengen? Padahal keluarga kalian itu benar-benar mengharapkan kabar dari kalian kayak gitu. Ya, jadi di sini saya menyarankan nanti buat teman-teman semuanya yang sudah sampai di rumah majikan, ya siapa tahu dikasih pinjam HP ya. Kan ada juga tuh banyak majikan yang baik ya. Ibaratnya ya udah kamu telepon keluarga kamu.
Ibaratnya kalau kita itu benar-benar orangnya minta tolong, tulus sama majikan. Karena ya itu tadi teman-teman, terhalang work permit ya. Kita harus nunggu work permit sampai jadi, barulah kita bisa beli SIM card ya. Kalau misalkan kita mau pinjam work permit orang, itu juga nggak bakalan dikasih, karena yang namanya work permit itu adalah ibaratnya kehidupan kita ya. Di situ ada nyawa kita. Kalau di sini buat teman-teman semuanya, sekalian saya berbagi ya, sekalian saya ngasih wawasan bahwasannya nantinya kalau kalian sudah dapat work permit, jangan sampai work permit itu kalian kasih pinjam sama temen ya. Bisa jadi nanti disalahgunakan untuk mencari hutang ya, ibaratnya mencari pinjaman di loan ataupun di alung kayak gitu teman-teman. Itu sangat berbahaya. Kenapa saya di sini ngomong berbahaya? Ibaratnya atas nama kalian, tapi yang pinjam temen. Nanti yang ada apa-apa yang tanggung jawab itu kalian, karena di situ waktu pinjam uang itu menggunakan work permit kalian ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian ngasih pinjam work permit. Jangan sampai di sini kalian asal percaya sama temen bahwasanya nggak apa-apalah, dia kan teman baik saya, nggak apa-apalah, kita sudah seperti saudara sendiri. No, work permit tetap work permit. Work permit itu adalah nyawa kita. Karena apa yang terjadi teman-teman? Karena saya di sini punya teman satu blok ya, ngasih pinjam work permit sama temennya, dan itu disalahgunakan. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk mencari hutang ya, mencari pinjaman. Akhirnya apa yang terjadi? Teman saya ini nggak tahu apa-apa, terus dapat surat dari loan ya, bahwasanya kamu telah pinjam uang sekian. Loh, kapan saya pinjam? Padahal mbaknya ini nggak pinjam. Ternyata setelah ditelusuri, waktu work permit dipinjam oleh temannya itu disalahgunakan, dan itu akhirnya mbaknya kaget karena di situ mbaknya nggak bisa yang namanya membayar hutang ya dari temannya ini. Akhirnya mbaknya inilah yang di backlist dari Singapura. Jadi di sini buat teman-teman semuanya harus hati-hati di saat kalian sudah memegang work permit ya. Jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai kalian ibaratnya asal percaya sama teman ya. Jangan. Pokoknya work permit itu simpan baik-baik ya, jangan sampai kalian meminjamkan pada siapapun itu, entah itu saudara, entah itu teman. Nanti yang terjadi malah terjadi masalah besar ya. Di sini kita harus benar-benar hati-hati ya teman-teman, bahwasanya kita kerja ke luar negeri ini sudah jauh dari keluarga, sudah jauh dari anak, dari suami, jauh dari orang tua. Untuk itu kita harus benar-benar yang namanya hati-hati sekali ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian yang kepingin beli SIM card itu harus pergi kemana? Ya kalau kalian baru pertama kali kan sudah pasti nggak tahu. Kalian bisa datang ke 7-Eleven ya, yang penting bawa work permit. Terus juga ada yang bisa ke counter teman-teman. Jangan lupa nanti setelah kalian beli SIM card itu ngomong sama yang menjualnya ya, minta diregistrasi sekalian ya, bahwasanya kalau nggak diregistrasi nanti kartu itu juga nggak bisa dipakai ya. Jangan lupa, itu adalah pesan penting dari saya, oke? Kalau saya pribadi teman-teman, di sini saya menggunakan kartu Starhub ya, karena saya sudah seneng banget dari awal pertama kali saya datang kerja ke Singapura sampai detik ini saya hanya pakai kartu Starhub saja. Oke, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat. Nggak lupa juga di sini saya mendoakan buat adiknya mbaknya ini tadi, dan juga buat istrinya ini tadi, agar bisa segera ngasih kabar ke keluarga yang ada di Indonesia ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah ya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses, yang sudah masuk ke dalam PT ataupun masih riwa-riwi ngurus surat ya, semoga saja lancar dan semoga kalian semua segera terbang ke Singapura mendapatkan majikan yang baik. Jangan lupa nanti setelah sampai di rumah majikan kalian harus segera ngasih kabar ke keluarga, karena keluarga kalian yang ada di Indonesia itu sudah pasti mengharapkan, menanti kabar dari kalian meskipun kalian masih dalam proses potongan gaji ya. Kabar itu sangat utama teman-teman ya, sangat penting, sangat dinanti dari keluarga kalian.
Gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga kalian semuanya nanti bisa sukses dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.